Hari ini saya akan belajar matematika diskrit bagian prinsip inklusi dan eksklusi. Untuk mengawali kegiatan belajar saya hari ini, saya akan memulainya terlebih dahulu dengan menonton video-video yang berkaitan dengan prinsip inklusi dan eksklusi. Di sini terlihat ada 3 video tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Tapi saya hanya akan menonton 2 video, yaitu video yang pertama dan yang kedua. Saya akan memulainya terlebih dahulu dengan menonton video yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas tentang prinsip inklusi dan eksklusi sekaligus pembahasan soal UTS tahun ini. Jadi untuk pembahasannya sendiri sebenarnya sudah pernah saya buat videonya, tetapi saya buat ulang karena ada beberapa masukan dan juga ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Oke, langsung saja. Nah, untuk prinsip inklusi dan eksklusi sendiri itu sangat erat kaitannya dengan himpunan. Jadi, kita akan awali dengan pembahasan sedikit tentang himpunan. Nah, misalkan A dan B adalah himpunan dengan banyak anggotanya berhingga. Kita sebut kardinalitas ya. Jadi, kardinalitas itu adalah banyaknya anggota himpunan dari A. Nah, ini bisa disimbolkan dengan ini atau yang ini NA. Oke, contohnya kalau kita punya A itu himpunan isinya 1 2 3 4 5, berarti kita peroleh kardinalitas dari A itu sama dengan 5. Dan selanjutnya kita pun juga punya gabungan. Jadi kalau misalkan kita punya dua himpunan di sini A, di sini B. Nah, gabungannya adalah semuanya yang ada di dalam ini. Oke ya, jadi intinya adalah dia semua yang anggota A atau dia anggota B. Itu masuk ke A gabung B. Nah, bagaimana dengan irisan? Dia yang anggota A sekaligus B. Jadi A iris B itu ada di sini. Nah, selanjutnya kita punya A dikurang dengan B. Itu intinya adalah semua anggota A yang bukan anggota B. Berarti dia yang ada di ini ya. Jadi yang di irisan tadi dikeluarkan. Dan selanjutnya kita punya plus di sini. Intinya adalah A gabung B dikurang dengan A iris B. Berarti kan A gabung B tadi kan semuanya. Dikurang dengan yang tengah. Berarti dia anggota A, anggota B, tetapi tidak yang keduanya. Oke, lanjut. Nah, untuk sifat-sifatnya kita punya beberapa dan salah satu yang penting adalah kita punya kardinalitas A gabung B itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang dengan kardinalitas A iris B, ya kan? Jadi bisa kita bayangkan ya kalau kita punya himpunan A, ini himpunan B, di sini A, ini B, yang di tengah ini kan A iris B. Nah, ketika kita menghitung kardinalitas A ditambahkan dengan kardinalitas B yang di bagian ini itu terhitung 2 kali. Maka dari itu ketika kita ingin mencari kardinalitas A gabung B harus dikurangkan tadi penjumlahannya ini dengan kardinalitas A iris B. Nah, untuk soal-soal latihannya dan contoh bisa dicoba sendiri. Nah, tadi untuk contoh yang 2 kan, N sama dengan 2 di sini. Dan secara umum kita punya kardinalitas dari gabungan berhingga dari himpunan-himpunan ini akan sama dengan jumlahan dari kardinalitas masing-masing yang satu-satu dikurang dengan jumlahan yang kardinalitas irisan 2-2 ditambah dengan jumlahan kardinalitas dari irisan 3-3 dan seterusnya. Jadi contohnya di sini kalau misalkan kita punya ini seharusnya R ya, bukan N. Jadi
Ini berbeda semua. Ini seharusnya R juga. Karena di situ R kan. Oke. Nah, kita punya kalau misalkan R-nya sama dengan 3, kita peroleh kardinalitas dari A1 gabung A2 gabung A3, dia akan sama dengan yang A1 kardinalitas A2 kardinalitas A3, ya kan? Dikurang dengan A1 iris A2 kan? Terus dikurang dengan kardinalitas A1 iris A3, dikurang lagi dengan kardinalitas A2 iris A3. Dan selanjutnya nanti ditambah dengan kardinalitas A1 iris A2 iris A3. Ini kalau misalkan kasus yang R sama dengan 3. Nah, akibatnya apa? Kalau kita punya ini, kita kan punya yang di dalam ini komplement, ya kan, dari hukum De Morgan kita punya dia akan sama dengan A1 gabung A2 dan seterusnya sampai AR itu dikomplementkan. Berarti kardinalitas dari ini akan sama dengan ya banyaknya semesta, kardinalitas semestanya dikurang dengan yang di sini. Oke, langsung saja untuk yang soal UTS tahun ini ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah cari banyaknya bilangan bulat di antara 1 dan 2020. 1 dan 2020 masuk yang tidak habis dibagi 4, 5, 6, dan 9. Oke, jadi kita definisikan himpunan A seperti ini. Ya kan, sesuai dengan ketentuan, dan yang A itu yang habis dibagi 4. Dan yang B itu habis dibagi 5, C yang habis dibagi 6, D habis dibagi 9. Nah, kita cari satu-satu. Jadi kardinalitas A ada berapa? Nah, itu ya tinggal ini saja kan. Ini dibagi dengan 4 karena dia yang habis dibagi 4. Kenapa? Karena kita lihat yang kelipatan 4. 4, 8, 12, 16 dan seterusnya akan sama dengan ini. Dan hati-hati, ini notasi di sini adalah floor. Floor itu bilangan bulat terbesar yang masih kurang dari bilangan tersebut. Jadi dia posisinya akan sama seperti kalau di teori bilangan ya, itu ada ini kurung siku, ini maksudnya integer part atau bagian bulat ya. Kenapa? Karena kalau kita punya misalkan 3,25, kalau kita ambil yang terbesar dan kurang dari bulat terbesar kurang dari ini kan berarti 3. Nah, di sini 3,25 integer partnya juga 3. Jadi pakai siku boleh. Tetapi kita tidak boleh pakai nilai mutlak ya. Kenapa? Karena nilai mutlak X itu dia kan akan sama dengan X untuk X yang lebih dari sama dengan 0 dan negatif X untuk X yang kurang dari 0. Oke ya. Jadi ini tidak diperbolehkan kalau yang mutlak. Nah, di sini kita punya bisa hitung kardinalitas dari A dengan cara yang sama, bisa dihitung kardinalitas B, C dan D. Dan selanjutnya bagaimana dengan kardinalitas irisannya? Ya, intinya kita cari KPK dari pembaginya tadi. Jadi seperti yang A dan B di sini, ya kan? Tadi kan yang A itu yang habis dibagi 4, B habis dibagi 5. Berarti KPK-nya berapa? 20. Itu jadi pembaginya. Oke ya. Jadi pembaginya di sini itu KPK-nya. Nah, A dengan C, ini kan A itu yang habis dibagi 4, ini habis dibagi 6. KPK-nya berapa? 12. Nah, jadi jangan hanya langsung dikalikan 6 kali 4, 24. Tidak. Kenapa? Karena ya yang kelipatan 12 itu kan habis dibagi 4, dan juga sekaligus habis dibagi 6. Jadi kalau misalkan ini diambil 24, nanti banyak sekali yang terlewat. Dan seterusnya dengan cara yang sama ya. Jadi bisa kita cari yang B iris C dan B iris D, kardinalitasnya berapa. A iris D juga, C iris D. Dan sekarang yang 33 caranya sama, dicari KPK 3 pembaginya. Jadi contohnya di sini bisa dapat ini 60, 36, 180 dan 90. Dan terakhir yang irisan 4 semuanya. Kita dapat 11 dan selanjutnya ya tinggal dimasukkan ke formulanya. Berarti kita peroleh 2020 dikurangkan ini semua, jadi hasilnya 988. Jadi sederhana sekali ya untuk yang bagian ini. Nah, selanjutnya untuk yang soal selanjutnya masih UTS 2020 juga.
Jadi diberikan 3 siswa A1, A2, A3 dari sekolah A dan 4 siswa B1, B2, B3, B4 dari sekolah B. Nah, mereka akan berkumpul di suatu pertemuan. Nah, berapa banyak cara mereka dapat diposisikan ya di suatu baris sehingga tidak semua siswa dari sekolah yang sama membuat satu blok. Jadi contohnya di sini bisa dilihat ya. Yang dari sekolah A ini kan ini dan ini, mereka tidak membuat satu blok. Dan yang dari sekolah B ini dan ini tidak membuat satu blok. Berarti nah, formasi seperti ini diperbolehkan. Tetapi kalau yang ini bisa dilihat, yang dari sekolah A dia satu blok di sini. Ini yang dari B di sini satu blok. Jadi untuk yang dua contoh ini dia tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana caranya? Ya pertama dicari banyak cara duduknya. Nah, banyak cara duduknya ya otomatis ada 7 faktorial. Kenapa? Karena di posisi pertama kan ada 7 kemungkinan. Karena kita bisa mengisinya dengan ya siswa manapun kan. Terus selanjutnya karena siswa pertama sudah duduk di sini, berarti dia tidak mungkin duduk di sini kan. Berarti tinggal 6 kemungkinan dan seterusnya. Jadi kita perlu di situ 7 faktorial. Nah, selanjutnya banyak cara murid dari sekolah A duduk dalam satu blok. Jadi kita punya yang A ini semuanya ini satu blok. Jadi kita anggap sebagai satu objek saja. Dan setelah itu kita punya yang dari B ya. B3, B4. Berarti kalau kita ingin mendudukkan mereka, kita kan jadi punya 5 blok saja. Ya kan? 5 posisi di sini. Nah, yang di sini ya bisa diisi blok ini atau diisi B1, B2, B3, B4. Berarti ada 5 kemungkinan 4, 3, 2, 1. Dan jangan lupa yang dari sekolah A ini juga ada 3 faktorial juga. Kenapa? Ya yang posisi pertama kan 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, 1 kemungkinan. Maka dari itu kita peroleh di sini 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, yang dari sekolah B duduk dalam satu blok itu langkahnya sama. Jadi yang B dianggap satu blok dan kita masih punya A1, A2, A3. Berarti ada 4 tempat dan di sini kan ada 4 faktorial ya. Jadi kali 4 faktorial juga. Jadi kita peroleh di sini. Dan selanjutnya, nah posisi yang A1 blok dan B1 blok itu kan kedouble hitungannya. Jadi kita harus kurangkan. Nah, posisinya bagaimana? Jadi bisa AA, BBB gini kan. Dan kemungkinan kedua BBB, AAA kan. Nah, berarti di sini ada 2 faktorial. Ini tadi. Dan ini kan masing-masing ini 3 faktorial, 4 faktorial. Jadi kita peroleh ini. Jadi banyak cara duduk yang diperbolehkan adalah 5040 dikurang 2 ini tadi dan ditambah 288. Jadi 4032 cara. Nah, itu langkahnya. Jadi harus berhati-hati. Kenapa? Karena saya melihat masih banyak yang hilang dalam perhitungannya ya. Jadi ada yang belum terhitung. Ya. Nah, bagaimana cara lainnya kalau misalkan kita tidak ingin memakai inklusi dan eksklusi? Jadi kita bisa list saja kan. Jadi misalkan ya kita punya tadi AAA itu yang dari sekolah A, terus BBB yang dari sekolah B. Nah, ini bagaimanapun cara menyusunnya nanti kan kita dapat di sini adalah 3 faktorial kali 4 faktorial. Jadi posisi ini segini kan. Terus kita juga punya AA, B, A, B, B, B ya kan. Dan seterusnya. Jadi posisinya adalah kita bisa menghitung atau mengelis lah semuanya di sini kan. Ada berapa kemungkinan di sini? Ya tidak. Karena masing-masing kan jelas ini 3 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi AA, BA, BBB, terus juga bisa AA, B, BA, BB ya kan. Ini kan berbeda dengan yang atas. Terus AA, BB, BAB dan seterusnya. Ini cara mengelis, ini bisa dilakukan juga. Nanti hasilnya juga akan sama. Nah, kalau cara lain,
kalau tidak mau list semuanya, ini kan listnya nanti akan jadi banyak. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi posisinya di sini, ketika yang dari A-nya duduk dalam satu blok, berarti kan kita punya dia bentuknya seperti apa. Jadi ini cara kedua, ini cara ketiga ya. Jadi cara kedua bisa di list semua kemungkinannya ini tadi. Dan oh ya, ini tadi seharusnya ini ya. Yang di list itu yang tidak diperbolehkan saja. Jadi ya sedikit revisi. Jadi yang di list itu yang tidak diperbolehkan saja. Jadi yang tidak diperbolehkan dia bisa A, B, ini kan tidak diperbolehkan kan. Yang tidak diperbolehkan lagi apa? Saya punya B, A, B, ya kan. Terus bisa lagi di sini BB, A, BB, dan lanjut lagi BBB, A, B, dan BBB, A, ya kan. Jadi ini salah satu yang tidak diperbolehkan listnya, dan juga yang B-nya bergabung. Jadi kita sudah punya A, B, berarti tidak diikutkan lagi. Terus berarti bagaimana ini? B-nya bergabung ya. Jadi A, B, A, ya kan? Dan A, B, A, ya kan? Dan ya B semua, A semua sudah. Jadi bisa di list seperti ini yang tidak diperbolehkan. Oke ya. Nah, cara ketiga ya di list semuanya kan. Seperti semua yang boleh. Jadi di cara kedua ini kita fokusnya ke yang tidak diperbolehkan. Jadi sama seperti menghitung ini ya, 3 ini ya. Jadi yang tidak diperbolehkan yang bawah ini. Nah, jadi cara ketiga kita juga bisa menghitung langsung semuanya. Jadi yang diperbolehkan tuh apa saja di list. Jadi contohnya yang diperbolehkan itu kan ini yang list semua yang tidak boleh kan. Terus nanti yang ini kan jadi nanti semua dikurang yang tidak boleh. Juga bisa di list semua yang boleh karena angkanya tidak terlalu besar. Jadi contohnya kalau misalkan saya punya AA, B, AB, ya kan. Terus ini ada AA, B, A, B. Ini kan juga bisa dan seterusnya. Jadi ini bisa di list juga. Langsung ketemu hasil akhir. Jadi ini hasil akhirnya nanti langsung semua yang diperbolehkan. Tetapi ya lebih panjang. Tapi kan itu opsional. Jadi cara lain bisa dilakukan juga. Oke, sekian saja video pada kali ini dan semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada permasalahan lain yang serupa kan bisa dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bergerak di permasalahan yang angkanya tidak terlalu besar itu kan sebenarnya bisa juga kita list ya. Tapi listnya juga nggak benar-benar list total. Kayak ini tadi kan. Misalkan yang dari sekolah A dianggap A semua kan. Yang dari BB semua. Jadi akan mengurangi kemungkinannya. Oke, dan tetap masih ngelis juga. Oke, sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan ya harapannya dengan video-video seperti ini pembahasan akan berguna juga untuk tahun depan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menonton video yang kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin melakukan pembahasan tugas yang pertama. Jadi tugas ini tidak hanya diberikan untuk yang kelas A tapi juga kelas B. Sudah saya konfirmasi juga dulu. Nah, untuk yang kelas A sendiri sebenarnya sudah saya upload di YouTube saya, tapi itu ya tidak saya buat publik. Nah, supaya semuanya bisa memanfaatkan, jadi saya buat ulang dan saya upload di channel ini. Jadi ya tolong dipelajari lagi ya, semoga bermanfaat. Dan yang ini, kalau yang dulu kan saya gunakan langsung jawaban dari gradernya. Yang ini sudah saya ketikkan supaya lebih rapi dan lebih mudah untuk dipahami. Tetapi tetap kreditnya ya harus ke gradernya, yaitu Neva. Oke, terima kasih ya, sudah dibantu. Oke, langsung saja untuk tugasnya. Nomor 1 adalah formulate by and prove by induction. Jadi, kalau misalkan soalnya diminta untuk membuktikan menggunakan induksi, ya pakailah induksi. Oke ya. Jangan sampai soalnya ingin pakai apa, gunakan yang lain. A general formula stemming from the observation that bla 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 bla. Jadi nomor 1 ini berkaitan dengan induksi matematika. Untuk yang nomor 2 dan 3 kan sudah mengerjakan kan. Ini berkaitan dengan prinsip inklusi dan eksklusi. Oke, kita start dari nomor yang pertama. Nomor 1, formulate and prove by induction a general formula stemming from the observation that this one bla 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 bla. Jadi di sini bisa dilihat bagian kuadratnya, 1 kuadrat 1, ya kan? Terus 2 kuadrat itu 4 dan 4 itu posisinya di antara 3 dan 5. Terus 3 kuadrat adalah 9 di sini kan. Oke ya. Jadi bisa dilihat seolah-olah seperti kuadratnya itu posisinya di tengah. Ini kan juga 4 kuadrat itu berapa? 16. Dan 16 ini posisinya juga di tengah, ya kan? Jadi dari sini idenya ya karena kuadratnya dia di tengah, berarti ada unsur kuadratnya. Dan selanjutnya dia ingin digeser ke kiri dan digeser ke kanan. Oke. Jadi yang akan ditunjukkan pernyataan Pn. Pn adalah persamaan ini. Dan bisa dilihat yang sebelah kiri. Kalau yang kanan kan jelas n pangkat 3. Ini kan sama dengan yang sebelah kirinya ini. Nah yang sebelah kiri yang sebelah sini. Ini kenapa dikurang n dikurang 1 itu untuk menggeser tadi dari tengah ke paling kiri. Terus ditambah dengan 2i. Nah kenapa di sini 2i? Karena bisa dilihat ya posisinya. Ini nambahnya 2 kan. Nambah 2, ini juga nambah 2, ini juga nambah 2. Jadi itu idenya kenapa bisa diperoleh formula seperti ini. Tapi ini masih formula, masih dugaan, jadi harus ditunjukkan. Dan bisa kita cek, contohnya ketika n sama dengan 3 di sini, contohnya. 3 pangkat 3 oke. Terus yang sebelah kiri, ini 3 kuadrat 9, ya kan. Seperti yang saya katakan tadi. Dikurang n berarti kurang 3, 9 kurang 3 kan 6, dikurang 1 berarti 5, nah ditambah dengan 2 berarti startnya dari 7. Nah terus nambah 2 endingnya berapa kali ini nambahnya, kan berarti ya jumlahnya ada 3 kali kan. Ini kan bisa dilihat ya jumlah sebanyak n kali, ini kan jumlahnya 3 kali, pasti berhentinya di 11. Contoh lain untuk n sama dengan 4 bisa dilihat 4 kuadrat di sini 16, dikurang 4 12, dikurang 1 kan 11. Nah, startnya ditambah 2, start dari 13 ya di sini ya. Nah, karena ada 4, berarti endingnya pasti di 19. Nah, itu idenya kenapa bisa seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakan induksi? Jadi, untuk induksi sendiri ya kita start dari base-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita asumsikan benar untuk n sama dengan k dan ditunjukkan benar untuk n sama dengan k plus 1. Jadi dengan cara seperti itu tadi dari base-nya kan. Terus satu setelahnya itu juga benar kan. Kalau ini benar, terus satu setelahnya juga benar dan seterusnya. Jadi itu yang dinamakan induksi matematika pembuktiannya. Kurang lebih idenya seperti itu. Jadi untuk n sama dengan 1 ini sangat jelas, tidak perlu diperjelas lagi, bisa dicek sendiri. Nah untuk n sama dengan k,
Bisa dilihat di sini, jadi diasumsikan ya. Nah, yang akan ditunjukkan adalah benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi untuk yang N sama dengan K plus 1 kita peroleh ini. Seolah-olah ya seperti di formulanya tadi diganti dengan K plus 1. Jadi kita punya ini. Nah, selanjutnya dijabarkan saja, ya kan? Terus disederhanakan. Nah, kita punya di sini jumlahannya kan sampai K. Berarti kita set jumlahannya juga sampai K. Berarti yang suku terakhir dia dikeluarkan. Tapi ada perbedaan di sini. Jadi di sini itu negatif, tapi di sini positif. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita punya kan 1 itu kan bisa dinyatakan dalam 1 dikurang 2 kan. Negatif 1 ditambah 2, iya enggak? 1 sama dengan negatif 1 ditambah 2. Nah, itu. Jadi tadi kita pengen negatif, terus ditambah dengan 2 kalinya. Supaya balik lagi jadi 1. Nah, yang ini, itu dari yang N sama dengan K tadi ya. Jadi K pangkat 3. Nah, yang sebelah ini bagaimana? Kita punya 2K, ya kan? 2K dijumlah, langsung saja ya. Dijumlah sebanyak K kali. Jadi kita punya 2K, 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 semuanya sebanyak K kali. Jadi perkalian itu kan sama saja seperti penjumlahan berulang. Karena dia berulang sebanyak K kali kan berarti sama saja itu hasilnya. Jadi 2K dikali K, dikalikan K ya. Berarti kan jadi 2K kuadrat. Di sini kita peroleh 2K kuadrat. Nah, ini kan tinggal dipindah sini. Nah, selanjutnya setelah disederhanakan jadi K plus 1 pangkat 3. Jadi kita telah menunjukkan dia benar untuk N sama dengan K, diasumsikan benar, dan ternyata benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti menurut induksi, pernyataan Pn ini benar untuk setiap bilangan asli N. Karena base-nya kan dari 1. 1 benar, yang kedua juga benar, ketiga juga benar, dan seterusnya. Oke, itu untuk nomor 1. Nah, sekarang nomor 2. Ada 75 anak pergi ke sebuah taman hiburan. Di situ mereka dapat naik komedi putar, roller coaster, dan kincir raksasa. Nah, ada 20 yang telah menaiki ketiganya. Wah, ini benar-benar senang ya main di taman hiburan. Jadi tiga-tiganya dicoba. Nah, yang 55 ini menaiki setidaknya 2. Setidaknya 2 itu maksudnya ya berarti ya bisa 3 ya. Jadi minimal 2. Oke. Setiap kali naik, ongkosnya atau tiketnya, biayanya itu setengah US dollar. Dan total yang harus dibayar untuk 75 anak ini, totalnya yang harus dibayar itu 70 US dollar. Lumayan ya, 70 US dollar kan berarti sekitar 1 jutaan. Ya enggak mahal-mahal amat. Nah, tentukan berapa banyak anak yang tidak naik satu pun. Mungkin dia malas kan, sudah pernah mencoba kan, atau takut kan juga bisa. Jadi tidak mau mencoba. Nah, berapa banyak anak yang seperti itu yang tidak mencoba sama sekali. Oke, jadi pertama-tama dicari total kesempatan atau total tiket atau apapun istilahnya di situ. Jadi berapa banyak kesempatan mereka bermain. Jadi ya jelas ya. Kesempatannya berarti ongkos totalnya dibagi ongkos setiap naik wahana. Berarti jadi 70 dibagi setengah sama dengan 140. Jadi seolah-olah seperti ada 140 tiket untuk 75 anak tadi. Kan? Nah, selanjutnya banyak anak yang menaiki nih 2 wahana. Kan yang setidaknya 2, yang minimal 2 itu ada 55. Terus yang 3 wahana itu ada 20. Berarti yang tepat 2 ada 35 anak. Nah, selanjutnya tiket yang sudah dipakai berarti berapa? Karena yang naik 3 wahana itu ada 20, 2 wahana ada 35, berarti total sudah 130 tiket yang dipakai. Oke, jadi yang totalnya 1 ada 10 anak. Kenapa? Ya kan kemungkinannya kalau misalkan sisa kan ya dipakai kan sama anak yang ada kan. Berarti ya dia 1 wahana. Nah, berarti banyak anak yang tidak menaiki 1 pun wahana ada ya 75 dikurang 20, dikurang ini semua ya.
20 ditambah 35 ditambah 10. Jadi ini yang naik wahana. Ini semuanya kan tadi kan. Total ada 10 anak. Di itu untuk yang nomor 2, sederhana ya. Untuk yang nomor 3, cari banyaknya bilangan bulat di antara 1 dan 1000, terus 1000 juga masuk, yang tidak habis dibagi 5, 6, dan 8. Oke ya. Jadi kemarin ada yang sempat bertanya, kenapa kok di situ pakai dan? Jadi ya kan yang kita arah itu kan sebenarnya ya tidak habis dibagi 5, dia juga tidak habis dibagi 6, dan juga tidak habis dibagi 8. Jadi contohnya kalau misalkan 10 tidak termasuk, soalnya dia tidak habis dibagi 5 kan. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi memang menggunakan dan seharusnya. Ini X-nya hilang semua. Jadi ini harus ada X ya semuanya ya. Ini juga harus ada X ini seharusnya. Jadi sedikit typo. Tapi intinya A1 itu himpunan yang 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1000 yang habis dibagi 5. A2 yang habis dibagi 6. A3 yang habis dibagi 8. Oke. Jadi bagaimana caranya? Ya banyaknya himpunan A1 ada berapa? Kita ambil floor-nya. Ya kan? 1000 dibagi 5 jadi 200. A2 juga sama, 1000 dibagi 6 ambil floor-nya jadi 166. Terus ini A3 1000 bagi 8 floor-nya jadi 12 ya di sini ya. Ini harusnya ada garisnya di sini, tapi karena space-nya nggak cukup jadi nggak kelihatan. Terus selanjutnya yang A1 iris A2. Jadi kita ambil FPB-nya di sini. KPK-nya maksud saya. Cara mencari KPK bisa dengan perkalian dibagi dengan FPB. Jadi yang A1 iris A2 yang habis dibagi 5 sekaligus 6 ada 1000 bagi 30 jadi 33. Terus 5 dan 8. Ini kan KPK-nya 40. Jadi 1000 bagi 40 diambil floor-nya jadi 25. Nah, 6 dan 8. Hati-hati di sini. Ini kan FPB-nya 2 ya. Jadi jangan dibagi dengan 48. Jadi 6 kali 8 48 dibagi FPB-nya di 24. Terus diambil floor-nya. Hasilnya jadi 41. Nah, yang terakhir yang tiga-tiganya kan diiris, hasilnya jadi 8. Dan ini juga KPK dari 5, 6, dan 8. Jadi banyaknya bilangan bulat yang memenuhi syarat ini tidak habis dibagi 5, 6, dan 8 ada. Berarti kan yang himpunan A1 tadi diambil komplemennya. Karena yang A1 itu kan yang apa tadi? A1 yang habis dibagi 5. Kalau diambil komplemennya berarti yang tidak habis dibagi 5. Ya kan? Karena dan berarti kan diambil irisan. Yang A2 yang tidak habis dibagi 6. Dan selanjutnya sampai seterusnya, dan ini ya bisa jadi gabungan terus komplemennya di luar, dan ya sisanya tinggal perhitungan. Jadi sudah dijelaskan di kelas dan hasil akhirnya jadi 600. Oke, jadi sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga ini bisa dimanfaatkan untuk kedua kelas, tidak hanya yang kelas A. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ujian tinggal besok. UTS-nya tinggal besok. Jangan terlalu stres, karena kalau stres kan nanti malah fisiknya bisa turun. Jangan lupa jaga kesehatan, kebersihan, supaya terhindar dari virus COVID itu. Corona ya, COVID-19. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton dua video ini, saya akan melanjutkan pembelajaran hari ini dengan membaca sedikit materi beserta latihan-latihan soal dan pembahasannya. Kemudian saya akan membaca sedikit materi
beserta latihan-latihan soal dan pembahasannya. Saya akan pertama membaca materi dan penjelasan singkat terlebih dahulu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya dalam dua buah himpunan dengan banyak anggota berhingga, dikatakan kardinalitas dari sebuah himpunan, misalnya himpunan A, itu ialah banyaknya anggota himpunan A. Misalnya contohnya A sama dengan himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5. Maka kardinalitas A sama dengan 5. Kemudian ada dua himpunan. Ini himpunan A dan himpunan B. Maka yang disebut sebagai A gabung B ialah semua A digabung dengan B. Sedangkan irisannya ialah yang berada di tengah-tengah ini. Kemudian A min B bisa dikatakan adalah anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B, yaitu yang ini. Tanpa menyertakan irisan. Kemudian A plus B adalah A gabung B terkecuali A iris B. Maka yang dimaksud dengan A plus B adalah yang ini. Kemudian berlaku prinsip inklusi eksklusi sebagai berikut ini. Dan ini ada contoh soal seperti yang sudah dijelaskan di video yang tadi. Kemudian saya akan melihat contoh-contoh atau latihan-latihan soal beserta pembahasannya. Di sini ada 4 contoh soal. Kita lihat dari soal yang pertama. Tentukan banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 2021 yang tidak habis dibagi 4, 6, dan 9. Maka di sini A adalah kardinalitas dari A, yaitu 1,
kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2021 dengan X anggota bilangan bulat dengan X habis dibagi 4. Jadi kardinalitas dari himpunan A adalah 505. Kemudian kardinalitas dari himpunan B dengan definisi himpunan B adalah 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2021 dengan X anggota bilangan bulat dan X habis bagi 6 adalah berjumlah kardinalitasnya adalah 336. Kemudian himpunan C, kardinalitas himpunan C dengan definisi 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2021 dengan X anggota bilangan bulat dan X habis bagi 9 adalah 224. Dan di sini ada kardinalitas A irisan B yaitu 168, B irisan C ada 224, A iris C ada 56, A iris B iris C ada 56. Dengan kardinalitas semesta adalah 2019. Kemudian hasilnya ialah 1234. Dari mana? Dari kardinalitas bilangan semesta ini dikurangi dengan ini semua. Yaitu 2019 dikurangi dalam kurung 505 ditambah 336 ditambah 224 minus dalam kurung 168 ditambah 224 ditambah 56 ditambah 56. Dan kita lihat soal latihan yang kedua. Soal latihan kedua adalah tentukan banyaknya bilangan dari 1 sampai 70 yang relatif prima terhadap 70. Kita harus tahu apa saja pembagi prima dari 70 lebih dahulu, yaitu ada 3, yaitu 2, 5, dan 7. Maka kita akan mencari bilangan dari 1 sampai 70 banyaknya yang habis dibagi 2, 5, dan 7. Di sini kita bisa lihat kardinalitas bilangan A adalah 35, kardinalitas bilangan B 14, kardinalitas himpunan C 10, kardinalitas A iris B 7, kardinalitas B iris C 2, kardinalitas A iris C 5, dan kardinalitas A iris B iris C 1. Dengan jumlah himpunan semesta adalah 70. Jadi didapatkan dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi diperoleh bahwa banyaknya bilangan dari 1 sampai 70 yang relatif prima terhadap 70 adalah sebanyak 24. Kemudian yang tadi yang soal pertama ada kesalahan bahwa di sini seharusnya jumlah kardinalitas dari himpunan semesta adalah 2021 bukan 2019. Kalau kita tanyakan adalah dari 1 sampai 2021. Sehingga kalau dihitung akan menjadi
Maka seharusnya ini adalah hasilnya dari perhitungan 1348. 1348. Nah, kemudian kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Di sini ada soal a bakery sell chocolates, cinnamon, and plain donuts, bla bla bla. Jadi dari soal itu diketahui bahwasanya didapat 6X, 6Y, dan 3Z. Dengan X adalah coklat, Y adalah cinnamon, dan Z adalah plain. Kemudian X plus Y plus Z adalah 12. Tanyakan ditanyakan how many different options are there for a box of donut. Jadi seperti ini solusinya. Dari perhitungan didapatkan hasil akhir adalah 10 solusi unik. Dan kita lanjut ke soal yang keempat dan soal terakhir dari latihan soal ini. Tentukan banyaknya permutasi dari himpunan 1,2, 9, di mana paling tidak terdapat satu bilangan ganjil yang berada pada urutan aslinya. Contoh, angka 1 diletakkan pada urutan pertama, angka 2 diletakkan pada urutan kedua. Pembahasannya seperti ini. Jadi pertama-tama dipilih satu bilangan ganjil dan diletakkan dalam urutan aslinya. Diperoleh banyak cara, yaitu 5 permutasi 51, kemudian 5 cara. Dan permutasikan terhadap 8 bilangan lainnya diperoleh 8 faktorial cara. Dan prinsip permutasi perkalian didapat total caranya yaitu 5 dikali 8 faktorial. Dipilih 2 bilangan ganjil dan diletakkan ke dalam urutan aslinya. Diperoleh banyak cara yaitu 10 cara. Dan permutasikan terhadap 7 bilangan lainnya. Diperoleh 7 faktorial. Jadi 7 faktorial cara. Dengan prinsip yang sama didapatkan total caranya 10 kali 7 faktorial. Dan selanjutnya. Maka menurut prinsip inklusi eksklusi diperoleh banyaknya permutasi dari himpunan tersebut, di mana paling tidak terdapat satu bilangan ganjil yang berada pada urutan aslinya, yaitu 5 dikali 8 faktorial, min 10 kali 7 faktorial, tambah 10 kali 6 faktorial, min 5 kali 5 faktorial, ditambah 1 kali 5 faktorial, sehingga menghasilkan 157.842 banyaknya. Nah, itu dari latihan-latihan soal dan pembahasan terdapat di website matematikadiskret.mipa.ugm.ac.id, yaitu Menara Ilmu Matematika Diskret. Kemudian saya masih ada beberapa contoh soal lainnya yang diambil dari berbagai sumber. Misal ini.
Berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Sebenarnya pakai dan juga bisa. Tapi ini karena atau, maka ya kita harus pakai atau. Kita lihat dulu koordinatas dari bilangan dari himpunan A, yaitu himpunan yang habis dibagi 3, bilangan bulat yang habis dibagi 3 itu ada 33. Dan koordinatas himpunan B, yaitu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5 ada 20. Dan koordinatas dari A iris B, yaitu sebanyak ada 6. Maka didapatkan bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis bagi 3 atau 5, yaitu sebanyak koordinatas A gabung B sama koordinatas A plus koordinatas B min koordinatas A iris B. Sehingga didapatkan ada 47 buah bilangan yang habis bagi 3 atau 5. Kemudian ada soal lagi, sebanyak 1.232 orang mahasiswa mengambil kuliah bahasa Inggris. 879 orang mengambil kuliah bahasa Perancis, 144 mengambil kuliah bahasa Jerman, sebanyak 103 orang mengambil kuliah bahasa Inggris dan Perancis, 23 orang mengambil kuliah bahasa Inggris dan Jerman, dan 14 orang mengambil kuliah bahasa Perancis dan bahasa Jerman. Jika 2.092 orang mengambil paling sedikit 1 buah kuliah bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Jerman, berapa banyak mahasiswa yang mengambil kuliah ketiga buah bahasa tersebut? Di sini ada 3 buah himpunan, yaitu himpunan I, yaitu menyatakan himpunan mahasiswa yang mengambil kuliah bahasa Inggris, P, himpunan mahasiswa yang mengambil kuliah bahasa Perancis, dan J, himpunan mahasiswa yang mengambil kuliah bahasa Jerman. Maka koordinatas himpunan I tadi dari soal, koordinatas bilangan I adalah 1.232, koordinatas himpunan P ada 879, koordinatas bilangan J ada 114, koordinatas himpunan I iris B ada 103 orang, kemudian koordinatas himpunan I iris J ada 23, kardinalitas P iris J ada 14, dan kardinalitas dari I gabung P gabung J ada 2092. Maka berdasarkan rumus inklusi dan eksklusi tersebut didapatkan 2092 sama dengan 1232 tambah 809 tambah 114 min 103 min 23 min 14 ditambah dengan yang ditanyakan, yaitu I iris P iris J, yaitu yang mengambil kuliah ketiga buah bahasa tersebut. Didapatkan koordinatas dari I iris P iris J ada 7, sehingga ada 7 orang mahasiswa yang mengambil ketiga buah kuliah bahasa tersebut, yaitu bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Kemudian ada satu contoh soal lagi, sama seperti yang tadi. Sama seperti yang contoh yang tadi, yaitu how many positive integer not exceeding 1,000 are divisible by 7 or 11. Sama seperti yang tadi, jadi ada 1.000 per 7 tambah 1.000 per 11 min 1.000 per KPK dari 7 per kali dan 11. Yang didapatkan banyak bilangan bulat yang
habis bagi 7 atau 11 ada sebanyak 220 bilangan. Yang tidak habis. Salah. Yang habis dibagi 7 atau 11 tapi tidak termasuk 1000. Nah, karena tadi adalah contoh soal terakhir, maka saya cukupkan belajar saya hari ini sampai di sini. Dan sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.